Selamat sore, selamat datang kembali di KR53 Broadcast, Kicau Rakyat 53 yang pastinya menyuarakan suara-suara rakyat yang tak tersuarakan. Nah, pada hari ini di hari Rabu ya, di kalender yang ke-16 Agustus, kita masih dengan suasana kemerdekaan ya di bulan Agustus. Nah, pastinya kita nambah semangat yang juga hari ini kita juga semangat ya karena kita akan membahas tentang tema pertanian keluarga, tepatnya tentang tantangan adaptasi pertanian keluarga untuk menghadapi dampak perubahan iklim. Nah, karena itu Ana nggak sendiri ya, kita harus tanya ke pakarnya yang langsung ya, supaya kita mendapatkan pengetahuan, mendapatkan ilmunya, bisa mendapatkan sharing pengalamannya dari beliau ini. Oke, langsung aja kita undang. Di sana ada Profesor Yunita Winarto ya, yang sudah ada di layar kita. Selamat sore, Prof. Ya, selamat sore Mbak. Saya bukan pakar Mbak, tapi pendamping petani dan saya bukan ahli pertanian, saya antropolog. Oh iya, Terima kasih jadi perkenalannya. Ya, senang jadi sekali. Profesor Yunita ini antropolog dari Universitas Indonesia ya, Prof. Ya, Ya, yang saat ini juga memiliki kegiatan di warung apa ilmiah namanya? lapangan. Warung ilmiah Warung lapangan. lapangan ya, yang memang konsen pada perubahan iklim. Nah, buat teman-teman di rumah yang nanti ingin bergabung atau tanya-tanya langsung ya dengan Profesor Yunita, boleh ya langsung tulis di kolom komen karena ini adalah live di Facebook, jadi teman-teman bisa tanya langsung. Kalau yang ketinggalan nggak masalah ya, juga boleh tanya karena nanti di belakang Profesor Yunita mungkin akan menjawab juga ya. Baik, Baik. langsung aja Profesor Yunita, mungkin yang awal kita ingin tahu nih, bagaimana Profesor Yunita melihat perubahan iklim ini kan menjadi fenomena alam yang terjadi nggak hanya di satu daerah aja, tapi bahkan menyeluruh ya, Prof, di seluruh Indonesia ini. Kira-kira bagaimana Profesor Yunita melihat dampak dari perubahan iklim ini terhadap bidang pertanian? Silakan, Ya. Prof. Ya, terima kasih ya Mbak Nur kesempatannya untuk berbagi pengalaman. Senang sekali saya bertemu dengan Mbak Nur dan teman-teman dan semua petani dan pemerhati petani. Jadi tentunya teman-teman semua sudah memahami ya dampak perubahan iklim itu apa saja. Nah, perubahan iklim itu tadi dikatakan tidak di satu lokasi seluruh Indonesia, tapi bahkan seluruh dunia terkoneksi satu sama lain ya. Nah, ada 3 konsekuensi utama ini Mbak Nur ya, yaitu satu, semakin meningkatnya keragaman iklim yang disebut variabilitas iklim ya. Artinya fenomena alam seperti kekeringan yang panjang ya, atau hujan yang panjang gitu. Pada saat musim kemarau kok hujan ya, pada saat musim hujan kok kering gitu ya. Dan itu semakin keragamannya semakin tinggi gitu ya. Karena ada pemanasan global, tetapi juga ada naik turunnya suhu permukaan laut ya. Kita kan Indonesia dikelilingi oleh Samudra Pasifik di sebelah timur, Samudra India di sebelah barat ya. Jadi kita negara kepulauan. Jadi itu yang pertama ya Mbak ya. Nah, menyebabkan apa ini fenomena yang keragamannya semakin meningkat ini? Kalau dulu ya, dulu kan ada musim kemarau yang panjang, lalu baru berapa tahun baru musim hujan yang panjang, berapa tahun lagi nanti musim kemarau yang panjang atau El Nino ya, La Nina. Sekarang baru kemarau panjang 2018-2019, tiba-tiba La Nina, musim kemarau basah 3 tahun berturut-turut, sekarang masuk lagi El Nino. Jadi ini yang disebut dengan semakin bervariasi ya, semakin tidak menentu. Akibatnya apa Mbak? Pola hujan juga tidak menentu kan? Nah, ini berdampak besar. Nanti saya jelaskan ya. Nah, yang kedua itu pemanasan global. Ini kita sudah berada di dalam planet bumi yang semakin hari semakin panas gitu karena pemantulan panas yang dipantulkan dari muka bumi ini
terhambat oleh banyaknya gas-gas rumah kaca Gas gitu ya. rumah kaca ya. Bukan ada kacanya, bukan, tetapi gas-gas yang berkumpul jadi nggak bisa nembus ya, jadi semakin hangat. Nah, yang ketiga kita sudah tahu semakin banyaknya, semakin seringnya peristiwa-peristiwa ekstrim. Jadi banjir, longsor, badai, topan ya, puting beliung, dan semakin parah ya, semakin sering, semakin parah peristiwa ekstrim itu. Nah, 3 konsekuensi ini yang diakibatkan oleh perubahan iklim ini sudah pasti berdampak signifikan bagi pertanian. Mengapa? Pertanian itu kan di hamparan terbuka ya. Jadi kalau sekarang kondisi curah hujan tidak menentu, petani memperkirakan, oh bulan Oktober sudah harus siap-siap nih musim hujan ya. Ternyata hujannya kok belum datang gitu kan. Nah, sekarang masuk musim kemarau nih. Nah, tiba-tiba musim kemaraunya kok basah gitu, kok hujan terus. Mau tanam semangka akhirnya bangkrut ya. Nah, jadi akibatnya buat pertanian, terutama buat keluarga-keluarga, karena mengapa keluarga penting ya Mbak? Karena di Indonesia ini unit kesatuan terkecil pengambil keputusan itu adalah rumah tangga atau keluarga petani. Meskipun bapaknya yang aktif nyawah, ibunya pasti akan ikut mendampingi dalam mengambil keputusan. Kalau di Gunung Kidul, saya dulu pernah di sana, yang aktif perempuan gitu ya. Nggak apa-apa, aktif perempuan, tetapi juga toh ada rundingan gitu ya. Tidak mungkin suami istri lalu tidak sepakat. Nah, kesatuan keluarga ini berada di dalam hamparan yang terbuka dengan keluarga-keluarga yang lain. Jadi tidak hanya satu keluarga yang terdampak, banyak keluarga juga terdampak gitu ya. Nah, terdampaknya kenapa, Mbak? Karena petani itu kan pertama belajar dari pengamatan real ya, empiris ya namanya ya. Jadi melihat, merasa gitu, mengalami gitu ya. Jadi tidak belajar di perpustakaan atau di laboratorium gitu kan. Jadi belajar langsung dari langsung ya. Lalu petani kan meniru orang tua, jadi tradisi ya. Nah, jadi kalau orang tua ngajarkan begini, waktu musim kemarau begini, musim hujan begini gitu kan, itu kan tersosialisasikan sejak kecil ya, sampai dewasa, sampai dia menjadi petani. Lalu ada informasi dan ada perubahan-perubahan pembangunan pertanian ya, revolusi hijau. Nah, itu semua kan mengubah ya. Nah, sekarang petani sudah punya tradisi. Tradisi tidak selalu yang masa lalu ya Mbak ya, tetapi tradisi bisa saja diciptakan ulang, juga budaya revolusi hijau lokal ya Prof. Ya, budaya revolusi hijau ya. Itu kan penggunaan bibit unggul, pestisida kimia, pupuk kimia itu kan sudah ada di kepala petani ini ya. Nah, sekarang tiba-tiba ada kondisi yang berbeda loh. Pola curah hujannya kok nggak sama. Jadi perubahan pola hujan, Mbak, distribusi hujannya maupun intensitasnya, tingginya curah hujan ya. Kalau distribusi itu kan hari hujan bisa hujan, atau hujan kering gitu ya. Nah, bisa saja kering, hujan satu kali tiba-tiba tinggi gitu ya. 40-50 mm hujan lebat. Bisa saja besoknya kering lagi. Nah, itu semakin tidak tertentu polanya, dan kemudian bisa terjadi kesalahan menentukan jadwal tanam. Nah, ini sering tertipu gitu ya. Dikira hujan deras, wah sudah mulai musim hujan. Ternyata belum. Karena kering lagi gitu. Jadi ini yang menyebabkan semua itu kan di luar pengalaman petani, di luar pengetahuan petani ya. Jadi pengambilan keputusan itu bisa tidak tepat, Mbak. Nah, selain itu, yang kedua itu perubahan iklim ini ada pengaruhnya pada
makhluk hidup lain ya, seperti Konsisten. seperti hama, penyakit, musuh alami gitu ya. Nah, akibatnya pada musim tertentu hamanya banyak. Pada musim tertentu lagi, musim hujan misalnya penyakitnya gitu ya. Ini makin kompleks gitu. Jadi petani harus menghadapi semuanya ini. Jadi itu sangat signifikan Mbak buat pengambilan keputusan. Kalau sekarang suami istri ini, petani ini tidak siap, ya, tidak mampu yang saya sebut dengan mengantisipasi. Mengantisipasi itu kira-kira nanti akan terjadi apa? Lalu saya harus berbuat apa? Nah, saya harus berbuat apa itu belajar, Mbak, belajar dari pengalaman gitu ya. Pengalaman kalau El Nino keringnya panjang, wah saya nggak bisa nih tanam padi gitu ya, gagal ini. Nah, belajar dari situ Mbak gitu ya. Jadi memang pengaruhnya itu besar pada pertanian keluarga. Akibatnya bisa gagal, tidak hanya gagal panen Mbak, gagal semai, lalu semai lagi, udah tandur, tanam, gagal tanam, tanam lagi, bisa 4-5 kali tanam, belum tentu panen gitu. Jadi gagal semai, gagal tanam, gagal panen ini bisa terjadi. Dan Kalau akhirnya ini mempengaruhi pangan juga ya, Prof. ya tidak hanya pangan, penghasilan keluarga lalu bagaimana? Ini sekarang terjadi Mbak ya, saya ambil contoh nih ya. Jadi musim kemarau ini ada yang gagal semai, ada yang gagal tanam. Ada yang memberakan lahan, nggak bisa Bu saya tanam padi. Nggak bisa juga tanam yang lain. Ada yang berubah ya, tanam jagung. Kalau misalnya tidak ada penghasilan karena gagal panen di musim kedua ini, musim kemarau, lalu ini akan panjang kemaraunya, ini apalagi masuk El Nino ya, musim kemarau panjang, mulai bisa nyawah lagi musim hujan kapan Mbak? Ini kan sudah berapa bulan? Ini Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember, 6 bulan ya. Nanti mulai nyawah lagi Desember karena hujannya terlambat, panennya kan bulan Maret, April. Bayangkan, dari Juni sampai April itu penghasilan keluarga apa Mbak? Makan Nah, apa? nah, jadi tidak hanya mempengaruhi penghasilan, pengadaan pangan di rumah, juga penjualan berasnya atau komoditasnya juga terhambat. Lalu utangan terpaksa utang, jadi hidup dalam utang. Jadi karena itu masalah stunting dan sebagainya ini kan dampak semua yang kompleks ya, saling Gizi berkaitan. buruk gitu ya, Prof. Jadi dampaknya signifikan Mbak buat pertanian ya. Kalau ini semisal mereka udah tahu nih, Prof, maksudnya udah tahu ada perubahan iklim yang semakin hari semakin tidak menentu ya, Prof. Walaupun sudah diperkirakan ini akan berubah, tapi ternyata berubahnya lebih cepat dari perkiraan. Nah, sebagai keluarga petani nih, Prof, apa yang bisa dilakukan, Prof? Apakah harus diam, menunggu pertolongan Tuhan yang Maha Esa, atau gimana, Prof? Nggak bisa. Jadi saya belajar dari petani yang selalu mengatakan begini, Bu, setiap hari saya belajar, setiap musim saya belajar, setiap tahun saya belajar. Petani itu belajar terus. Mengapa? Karena kondisi setiap musim tidak sama. Nanti ganti varietas, ya, disuruh tanam varietas ini kan harus mengenali lagi, belajar lagi. Nanti pakai pestisida ini, ada hama ini, kok nggak mempan Bu gitu ya misalnya. Jadi belajar terus. Nah, intinya itu adalah belajar. Nah, belajarnya ini bagaimana? Ini sayangnya saya juga ikut prihatin ya dengan teman-teman petani ini. Siapa yang mendampingi petani untuk belajar? Jadi belajarnya itu begini Mbak, belajar dari pengalaman sekarang. Ini misalnya kering berturut-turut ya. Kemarin saya menghadiri evaluasi petani itu, hujan hanya 2 hari selama bulan Juli, yaitu hari ke-5 atau ke-6, kering sampai sekarang. Keringnya itu bisa sudah 30 hari. Nah, padahal ini tanaman masih harus tumbuh gitu, perlu air. Pada saat tumbuh dia perlu air, ya, untuk bisa beranak ya. Nah, pada saat dia kalau bahasa Jawa bilang meteng ya, hamil ya,
dan akan keluar malai, itu dia butuh air, butuh nutrisi. Jadi nutrisi di tanah itu hanya bisa diserap, dialirkan ke batang pohon, batang padi, melalui air. Kalau tidak ada air bagaimana? Nah, ini masalahnya ya. Jadi yang penting itu belajar dari kondisi sekarang. Kan petani tahu ini ya, pasti diberitahu atau dengar dari TV atau apa, ini El Nino, yaitu musim kemaraunya panjang ya, dan kering sekali gitu. Nah, tadi hari kering berturut-turutnya bagaimana? Tanaman saya umur berapa? Ada air tidak? Nah, kita belajar dari situ. Itu kalau nanti saya jelaskan, itu semua dicatat ya sama petani, belajar. Jadi pembelajaran itu kan masuk di kepala ya Mbak ya. Kalau kita belajar kan kita masuk di kepala. Nah, jadi nanti menghadapi, dengar dari PMKG akan ada El Nino. Oh, El Nino tuh musim hari keringnya panjang, musim kemaraunya panjang gitu ya. Wah, pengalaman saya pada saat El Nino, pada saat kering itu kok begini. Lah apa saya mau tanam padi? Nah gitu Mbak. Apa airnya cukup? Nah ini yang disebut belajar dari masa kini, lalu mengantisipasi, mengimajinasikan, membayangkan ya, membayangkan apa yang akan terjadi. Wah, nggak bisa ini saya kalau tanam padi gitu ya. Harus ganti komoditas, tanam jagung deh gitu. Nah, yang tanam padi gagal tanam, yang tanam jagung bisa panen gitu misalnya. Belajar lagi kan petani, oh kalau musim kemaraunya begini, sebaiknya tidak tanam padi, tanam jagung karena tak ada hujan. Nah yang irigasi pun, air irigasi nggak masuk betul karena kemudian tersendat, ada perbaikan saluran dan volume air turun karena tidak ada hujan. Jadi yang irigasi pun sekarang ada yang kekeringan gitu Mbak. Nah kita belajar. Lalu nanti mengantisipasi untuk bisa mengambil keputusan bagaimana menanggapi konsekuensi perubahan iklim itu gitu. Kalau tidak belajar ini sulit Mbak. Jadi biar lewat saja lah. Pokoknya saya lewat saja, nggak diingat-ingat gitu ya. Nah nanti kan terulang lagi gitu ya, gagal panen lagi gitu ya. Jadi petani harus cermat betul kondisi lahannya seperti apa, dalam kondisi iklim tertentu apa yang terjadi gitu ya. Kalau di lapangan ini Prof, seberapa banyak kalau bersama teman-teman dari warung iklim tadi itu Prof, seberapa banyak warung ilmiah ya, warung ilmiah lapangan. Nah, di lapangan itu seberapa antusias atau petani ini, apakah mereka juga mau belajar Prof, ataukah lebih banyak yang malas ini Prof, yang didampingi oleh teman-teman bersama Profesor Trisha ini siapa? Ini mengajak petani kan gampang-gampang susah ya, nggak gampang ya, tetapi susah sekali juga enggak sebetulnya. Jadi karena sudah terbiasa ya dalam tradisi rejim Orde Baru itu, kalau ada program masuk kan artinya apa Mbak? Ada kompensasi ya. Nah Bu Yunita mau ngajak kita ngukur curah hujan, jadi wani piro nih gitu. Berapa nih saya dibayar gitu ya misalnya ya. Padahal ini kan untuk pendidikan mereka juga ya. Untuk keberlanjutan masa depan mereka ya Prof. Jadi sebetulnya ya kalau awal mulai biaya operasional memang harus kita bantu ya. Tetapi lama-lama mereka harus bisa mandiri kan gitu ya. Jadi pertama kali saya mengajak mereka itu mengukur curah hujan ya. Saya boleh tunjukkan Mbak, saya boleh masuk dalam penjelasan mengenai ini? Ya, boleh. Nah, saya mengajak mereka mengukur curah hujan ya. Ini namanya omplong ya. Omplong atau alat untuk mengukur curah hujan. Ini diletakkan di sawah ya. Nah, diletakkan di sawah dengan tiang penyangga gitu ya. Tiang penyangga ini di samping, tingginya 1,5 meter.
Nanti setiap pagi kalau hujan kan masuk air di sini ya. Ya. Nah, ini kemudian diturunkan, diukur sama kayu atau bambu ya, dicat supaya kelihatan batas airnya. Jadi batas airnya misalnya di sini ya Mbak ya, batas air di sini, lalu diukur. Nah, berapa milimeter ya? Nah, 20 milimeter misalnya dari nol. Ini kegiatan ini, itu kan kegiatan yang buat mereka baru ya Mbak ya. Nggak ada petani bawa penggaris sama bawa apa namanya bawa notes dan buku, dicatat di buku. Apakah buku besarnya di rumah, nanti membawa notes kecil ya, misalnya membawa notes kecil ke sawah gitu ya, dicatat gitu. Mencatat itu juga baru kan Mbak ya buat mereka. Tapi setelah mereka tahu apa gunanya ini, mereka bisa mengukur curah hujan. Kalau dulunya kan kalau petani Jawa tuh kan ada hujan terletak-teletik, hujan gerimis ya, hujan apa namanya gerimis gitu, lalu hujan deres ya, barber gitu, hujan lebat sekali Bu, deres sekali gitu ya. Nah, tapi itu kan tidak ada ukurannya. Nah, ketika mereka mengukur, yang namanya hujan gerimis itu ternyata cuma 1 milimeter gitu ya, 2 milimeter gitu ya, atau 10 paling banyak. Kalau hujan deras, bisa 40-50 milimeter. Gunanya apa Mbak? Kalau sekarang dari BMKG atau dari Dinas bilang, kalau hujan belum mencapai 50 milimeter, jangan mulai tanam gitu ya. 50 milimeter itu seperti apa Bu hujannya? Nah, kalau belum pernah ngukur gimana? Hujan deras sekali? Atau hujan gerimis terus-menerus? Atau bagaimana? Nah, mereka kan penasaran gitu ya, ingin tahu. Nah, dengan ngukur ini mereka jadi tahu. Jadi ukuran 50 mm tuh kalau hujan deras sekali sampai sekian baru 50 mm. Atau beberapa hari berturut-turut hujan jumlahnya 10 mm, 20 mm, 15, ini 50 mm gitu Bu. Jadi tetapi mereka harus komit bersepakat untuk mau mengamati sawah. Jadi mengamati dengan curah hujan 20 mm apa yang terjadi dengan sawah saya, apa yang terjadi dengan tanah kering atau sudah mulai basah, macak-macak gitu ya. Sudah mulai tergenang air kalau lahan tanda hujan. Terus kalau sudah ada tanamannya, pengaruhnya gimana misalnya. Nah, jadi mengaitkan data curah hujan dengan kondisi tanah dan lahan itu memang tidak mudah Mbak, karena harus ke sawah setiap pagi ngamati gitu ya, terus harus konsisten ya, harus acak gitu ya. Kalau malas memang saya nggak ikutan lagi, capek, ribet gitu. Jadi ya kita nggak akan maksa. Tapi mereka yang antusias dan mereka tahu manfaatnya setelah ikut, sampai sekarang ada yang sudah masuk tahun 14 Mbak, 14 tahun. Jadi datanya di buku ini sudah dua buku atau masuk ke 3 buku gitu ya. Nah, jadi mereka yang tahu gunanya dan bisa mengaitkan dengan dampaknya pada tanaman dan lahan, kemudian bisa ambil keputusan yang lebih tepat, menolong bisa panen, menolong penghasilan keluarga gitu ya, tidak hanya makan, bisa bayar utang gitu ya, bisa meningkatkan nutrisi anak, tapi juga ini Mbak kewajiban sosial. Kalau saya mau ngawinin anak atau nyunatin rasulan, sunatan, lah kalau nggak ada penghasilan bagaimana? Dan petani di Indramayu itu wajib kalau diundang itu harus bayar uang dan beras. Kalau gagal panen bagaimana? Nah ini Mbak konsekuensinya ya, begitu Mbak kira-kira. Ya. Kalau selama ini Profesor Yunita sama teman-teman yang di Warung Ilmiah Lapangan ini, apakah juga ada kerjasama mungkin dengan pihak pemerintah
atau juga mungkin dengan lembaga-lembaga yang sama-sama punya konsen dengan pertanian atau Gapoktan mungkin, ataukah jalan sendiri langsung ke teman-teman petani nih, Prof? Jadi saya menyesuaikan dengan kondisi setempat ya Mbak ya. Jadi Hmm. tentu Kulo Nuwun permisi itu ada gitu ya. Nah, seperti di Lombok Timur, di Sumedang, saya kan permisi dulu ya ke dinas ya. Kalau di Indramayu nih ada sejarah yang unik, mereka mau langsung aja. Saya pasti bekerja samanya di Indramayu itu sudah dengan organisasi petani ya. Mereka yang nanti aja Bu kita belajar dulu, nanti aja baru kita undang pemerintah gitu ya. Tapi kalau di Sumedang, di Lombok Timur itu saya masuk Sumedang tuh lewat dinas ya, saya Kulon Nuwun lewat dinas. Wah ini penting gitu ya, sekretarisnya penting. Besok waktu Lokakarya saya akan wajibkan semua UPTD 26 kecamatan itu kepala UPTD-nya dengan Gapoktannya dengan PPL-nya wajib hadir. Itu diwajibkan, Mbak. Nah, itu lalu akhirnya mereka ikut Lokakarya, mereka mendengarkan dan wajib hadir. Dan siapa mau ikut? Wah, lalu ya harus ikut ya. Bukan harus ya, tapi ya diposisikan tuh ikut. Jadi di situ peran pemerintah, bagaimanapun juga saya permisi dan di Lombok Timur Tuan Guru bilang, wah ini penting sekali. Ayo kita mulai. Tuan Guru itu orang yang punya pengetahuan ya, dan dihormati, diapresiasi sebagai cendekiawan. Begitu Tuan Guru bilang, kita harus ikuti ini, ya lalu semua ikut. Nah saya juga sampaikan ke dinas. Tapi ada seperti Indramayu tuh belakangan setelah sudah jalan, saya ke dinas, saya perkenalkan gitu ya. Nah itu tidak sama. Nah dengan LS memang untuk dana ini mau tidak mau ya saya mencari sponsor ya. Jadi LSM atau itu ICCTF ya, yang Indonesian Climate Change Trust Fund pernah mendanai, LSM pernah mendanai, Universitas Indonesia sendiri pernah mendanai, lalu sekarang CSR dari corporate ya, korporasi PLN Nusantara, PLTU di Barat Utara Indramayu mau mendanai replikasi warung ilmiah lapangan ini untuk petani-petani di ring 1. Jadi kerjasama memang harus Mbak ya, enggak bisa enggak. Juga dengan LSM praktisi yang mendampingi petani, misal atau mahasiswa saya mengajak untuk bisa mendampingi petani di lapangan. Ya. Nah, itu Mbak. jadi tetap ya butuh sinergitas semua pihak ya. Sebaiknya ada. Kalau enggak ya paling tidak ada petani yang mau belajar, kita siap mendampingi dan ada dana operasional karena mereka kan harus menyediakan konsumsi, peralatannya saya harus bantu gitu ya. Paling tidak seandainya ada. Ini Prof, seandainya ada satu kelompok tani di satu daerah ingin mendapatkan informasi dengan misalnya dari timnya profesor untuk diundang itu bisa Prof? Misalnya bisa. Yang mendengar ini mungkin ada petani yang mendengar. Ya, bisa. Jadi bisa. Saya itu sudah karena ini kemarin pandemi ya 3 tahun ini kan saya bagaimana supaya tidak berhenti kegiatan ini kan saya adakan webinar ya, Rembuk ya, Petani 1, Rembuk Petani 2 supaya ini bukan mempromosikan ya, memperkenalkan kegiatan ini. Dan kemudian saya diundang webinar saat sini yang mendengarkan, Bu Yunita kita tertarik, lalu mereka menghubungi, bisa Zoom ya, Zoom lalu kita jelaskan seperti yang dengan LSM ini, Bintari Foundation di Manggarai Barat. Bu Yunita kita ingin mengedukasi petani seperti itu, bagaimana? Ayo kita Zoom. Lalu saya jelaskan, saya buatkan kerangka acuan kegiatan ya, saya setornya, lalu mereka pendanaannya, kita materinya dan pendampingnya begitu. Lalu ya sepakat kita bisa jalankan. Itu juga yang terjadi dengan PLTU ya, begitu. Ya. Bisa terbuka. Ya. Bisa Mbak berikan nomor HP saya gitu ya. Oh iya. Boleh. Oke. Berarti itu ya teman-teman petani mungkin yang saat ini lagi mantau ingin mungkin konsultasi dulu sama Profesor Yunita apa yang harus dipersiapkan atau dengan misalnya dengan uang
swakelola uang-uang sendiri dengan apa namanya, dengan sesama kelompok tani apa yang bisa dilakukan, bisa ya Prof minta Bisa. konsultasi dulu. Jadi sebetulnya kan ada dana desa juga ya, kalau Oh bisa iya iya. digunakan untuk pemberdayaan manusianya, tidak hanya untuk bikin jalan gitu ya, misalnya. Itu kan bisa ya diusahakan. Jadi bisa mandiri petaninya atau bagaimana. Nah, nanti kita hadirnya juga kalau perlu pendanaannya bagaimana ya. Iya iya. Mudah-mudahan sponsor gitu. Ya. Oke Prof, ini yang terakhir ini Prof. Ya. Pesan apa yang ingin disampaikan Profesor Yunita? Yang pertama pesan bagi petaninya sendiri apa ini Prof? Supaya Ya. apa namanya maulah bersusah-susah dulu untuk menghadapi perubahan iklim gitu ya. Ya, Tapi ya, kedepannya akan bagus, akan bisa beradaptasi. ya. Yang kedua pesan yang ingin Profesor Yunita sampaikan kepada pemerintah nih sebagai seharusnya kan pensupport ya supaya petani ini tuh bertahan karena bagaimanapun pertanian keluarga ini adalah sumber pangan nggak hanya bagi keluarganya tapi juga bagi nasional bagi seluruh masyarakat Indonesia. Nah Ya. pesan dua pesan apa ini Prof yang ingin Profesor Ya. Yunita sampaikan? Jadi waktunya masih ada Mbak, sedikit ya, 2 menit Iya ya. iya Jadi iya yang utama buat petani itu adalah kemauan untuk belajar, ya, belajar dari pengalaman. Dan kalau yang penting itu lalu belajar itu begini Mbak, jangan ditarget ya, misalnya kota, oh yang perempuan harus ikut sekian gitu ya, yang laki-laki sekian, seperti banyak kota ya oleh misalnya iya pemberi iya program. Tapi tidak apa-apa kalau suaminya yang mengukur, nanti istrinya kan diajarin juga, anaknya diajarin juga ya. Lalu hasil analisisnya kan disepakati. Jadi kesepakatan itu perlu Mbak, karena ini kan suami istri ini dua kepala ya. Ini saya pernah pengalaman nih, suaminya yang belajar gitu, istrinya ya ikut mendengarkan dan sebagainya, tapi dia melihat tetangga-tetangganya, loh itu sudah pakai pestisida tuh, kok bapak belum pakai pestisida, loh itu sudah pakai pupuk, kok bapak belum pakai pupuk, wah ribut gitu ya. Nah ini supaya dihindari, jadi di dalam keluarga harus disadari ini sebagai satu kesatuan mengambil keputusan bersama ya. Jadi jangan sampai ada konflik ya. Itu. Jadi, nah nanti kemudian bagaimana bisa belajar kalau belum ada yang bisa mensponsori edukasinya, bisa nanti menghubungi kami atau bagaimana untuk mampu melakukan ini tadi. Jadi ada kemauan dari petani sendiri untuk bisa mengembangkan yang saya sebut pertanian tanggap. Tanggap pada perubahan iklim. Petani yang tanggap pada perubahan iklim. Jadi tidak sekedar mereplikasi dulu begini ya, saya sekarang begini, itu nggak bisa Mbak, nggak bisa ya. Jadi harus belajar tanggap. Jadi nggak apa-apa berubah komoditas, berubah varietas, berubah strategi, itu harus bisa diterima. Dan kedua sabar dan tekun. Nah yang kedua memang saya mengharapkan pemerintah itu membuat gerakan pendidikan ini ya, yang lebih masif begitu, yang lebih luas ya. Kalau hanya kan sekarang kita spot-spot ya, sporadis. Pemerintah punya sekolah lapangan iklim ya, punya kalender tanam, punya program dampak perubahan iklim. Itu bagus, oke. Tapi bagaimana berlanjut ya? Jadi jangan satu musim tanam sekolah lapangan iklim terus berhenti gitu. Petaninya masih bingung, ini mesti bagaimana, sudah ditinggal ya. Tapi ini perlu dampingan, continue. Karena itu bagaimana pendamping, jadi pemerintah juga siap ya mensupport pendampingan, paling tidak saya mendapatkan dukungan dari Kepala Bidang Ketahanan Pangan Sumedang, Indramayu, ayo Bu, lanjutkan Bu, misalnya begitu ya, buat petani gitu. Nah, yang kedua itu buat pemerintah kalau bisa, ini saya paham ya, informasi dari BMKG itu kan harus sampai ke kementerian-kementerian, menteri-menteri, provinsi, pemerintah yang lain, baru turun oleh masing-masing kementerian ke petani. Harus lewat misalnya diterjemahkan untuk pertanian
Bagaimana? Untuk peternakan bagaimana? Perikanan bagaimana? Kan beda-beda ya, Mbak. Nah, Ya, ya. lalu bagaimana penyuluh itu bisa menyampaikan itu tepat waktu, jangan terlambat. Jadi, misalnya begini, saya sudah dapat perakiraan musiman. Ini kita sebut skenario musiman ya. Nanti akan ada El Nino itu bulan April 2023. Petani belum panen. Wah, sudah El Nino nih nanti. Jadi saya harus mempercepat jadwal tanam supaya tidak kehabisan air. Nah, wah saya nanti harus siap-siap komoditas apa yang saya tanam. Itu sudah sejak April Mei. Nah, dari BMKG ke pertanian ke bawah ini kapan, Mbak? Kapan petani itu tahu? Kalau sudah selesai panen kan sudah terlambat ya. Bagaimana menyiasati? Itu terlambat karena nggak nyampe itu loh Mbak tepat waktu ya. Dan itu yang penting. Jadi PPL sebetulnya memegang peran penting dan bagaimana mereka bisa siap untuk juga menyajikan informasi yang perlu diketahui oleh petani gitu ya Mbak ya. Baik, terima kasih Profesor Yunita atas banyak kita ini ya para terutama buat ini bapak-bapak dan ibu-ibu petani ya, kita lagi belajar bareng nih dengan Profesor Yunita ya. Artinya memang petani sekarang tidak bisa berpangku tangan atau hanya mengharapkan pertolongan dari Tuhan. Ya berdoa boleh, tapi harus berusaha karena seberapapun doanya kalau tidak mau berusaha tentu tidak akan ada hasil ya Prof. Ya, jadi mari bersama-sama kita apa ya, nggak apa-apa ini mengkampanyekan sesuatu yang positif, nggak apa-apa Prof, mengkampanyekan supaya teman-teman petani ini menjadi petani yang tanggap terhadap perubahan iklim. Dan yang kedua mengkampanyekan, sebentar satu kata ya Mbak. Untuk itu petani harus siap menjadi petani peneliti, ya. Oh iya itu ya. Jadi jangan jangan gengsi nanti wah sok keren petani peneliti kadang gitu Prof sama tetangganya mungkin bawa alat-alat dibilangin sudah nggak usah menggubris yang lain yang penting nanti hasilnya teman-teman petani sendiri yang merasakan gitu ya. Ya dan juga yang kedua mungkin kita berharap dan mendorong semoga nggak hanya petaninya yang tanggap nih, tapi pemerintah, penyuluh pertanian, dinasnya, kepala dinasnya juga tanggap ya dalam memberikan informasi yang benar-benar up to date yang dibutuhkan saat itu juga. Jadi jangan terlalu prosedural mungkin ya Prof, sehingga terlambat nyampe ke petani. Begitu nyampe sudah lewat, sudah kemarin gitu ya. Jadi harus sama-sama tanggap dan sama-sama bersinergi sehingga pangan dari keluarga petani ini tercukupi dan juga pangan untuk rakyat yang lain pun tercukupi. Kira-kira begitu ya Prof? Ya satu kata lagi ya. Iya monggo. Prasarana. Jadi namanya fasilitas pengadaan air itu sudah harus dimulai dari petani sendiri juga, dari pemerintah. Simpanlah air sebelum itu bablas ke laut. Pada saat hujan banyak, panen hujan, simpanlah buat biopori, buat sumur resapan, buat embung-embung kecil, sebab musim depan kita belum tahu ada air atau tidak. Terima kasih Mbak. Ya. Baik, terima kasih Profesor Yunita atas waktu dan juga kesempatan yang sangat bermanfaat ya. Nggak hanya kita tidak berarti buat kita yang bukan petani kemudian tidak peduli ya. Nggak ada salahnya kita yang bukan petani mungkin menginformasikan. Coba ini didengarkan ini ada podcastnya Profesor Yunita nih bermanfaat. Mungkin kalau yang punya tetangga petani boleh diinformasikan ya Prof. Mudah-mudahan. Terima kasih atas kesempatannya. Senang sekali ya bisa berbagi pengalaman. Iya. Terima kasih buat teman-teman tadi yang sudah di kolom komen tadi sebenarnya sudah ada Pak Ardi ya. Salam buat Profesor Yunita. Semoga diskusinya lancar. Terus juga ada Ibu Lansari Mukun ya tahu nih. Salam hormat Prof. Mungkin ini kenal sama Profesor Yunita ya. Kalau sama saya kemungkinan nggak kenal ini Prof. Baik, terima kasih buat teman-teman yang sudah memantau dari awal sampai akhir dan yang juga sudah berkomentar. Tentunya harapan kita semoga apa yang kita diskusikan hari ini bisa memberikan manfaat dan tentu kedepannya harus terus kita saling
belajar satu sama lain untuk menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Baik, kita tutup dulu podcast kita pada sore hari ini. Kita akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam. Terima kasih Mbak Ana ya.